Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, saya di sini ingin menyampaikan materi pengenalan OSIS pada peserta Matsama. Dan mohon untuk diperhatikan betul karena nanti di akhir ada tugas yang harus anak-anak selesaikan dan dikerjakan, dikumpulkan nanti pada waktu masuk di madrasah. Langsung saja ini untuk menyingkat waktu, materi pengenalan OSIS pada peserta Matsama. Organisasi siswa intrasekolah disingkat dengan OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah pertama Tsanawiyah ataupun SMP dan sekolah menengah atas SMA. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Dalam upaya mengenal, memahami, dan mengelola OSIS, perlu kejelasan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan struktur OSIS. Dengan mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, dan struktur yang jelas, maka akan membantu pembina, pengurus, dan perwakilan kelas untuk mendayagunakan OSIS ini sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pengertian OSIS. OSIS adalah organisasi intra sekolah yang masing-masing kata mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Secara umum adalah sekelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Yang kedua, siswa. Siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Yang ketiga, intra. Berarti terletak di dalam dan di antara sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang nomor 4, sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat penyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah yang sederajat. Yang nomor 2, latar belakang berdirinya OSIS. Dengan dilandasi latar belakang sejarah lahirnya OSIS dan berbagai situasi, OSIS dibentuk dengan tujuan pokok menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Sehingga tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Landasan hukum organisasi siswa intrasekolah ataupun OSIS. Yang pertama, Pancasila. B. Undang-Undang Dasar tahun 1945. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang E. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang F. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. G. Buku Panduan OSIS terbitan
Kemdiknas tahun 2011. Yang nomor 3, tujuan OSIS. Tujuan OSIS meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa, memahami, menghargai lingkungan hidup, dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat, membangun landasan kepribadian yang kuat, dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa, membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Fungsi OSIS. Fungsi OSIS yang pertama, organisasi siswa intrasekolah, disingkat dengan OSIS sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. OSIS sebagai wadah organisasi, artinya tempat di mana para siswa melakukan kegiatan bersama, bertukar ilmu, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Yang B, organisasi siswa intrasekolah ataupun OSIS sebagai penggerak motivator. OSIS sebagai motivator artinya mempengaruhi semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama-sama dalam mencapai tujuan. Motivasi adalah suatu perangsang dan pendorongan bagi seseorang agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan produktif. Sedangkan motivator adalah yang melakukan suatu dorongan tersebut. Organisasi siswa intrasekolah ataupun OSIS sebagai pembinaan siswa. OSIS sebagai pembinaan kesiswaan merupakan jalur pembinaan yang berusaha memberi bekal pengetahuan dan pengalaman kepada siswa untuk memimpin dirinya, orang lain, dan lingkungannya dalam mengikuti kegiatan sekolah dan kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai keberhasilan pendidikan siswa di sekolah. Yang selanjutnya, struktur dan tugas organisasi OSIS. Ini bisa dibaca sendiri skemanya, dipahami, dan untuk tugas-tugasnya pengurus OSIS, ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara, wakil bendahara. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Yang terakhir ada tugas, kami mohon untuk diisi tugas tersebut nanti pada waktu masuk di madrasah itu dikumpulkan di kesiswaan. Dan sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.